Sebagai anak dan remaja Katolik, kita wajib mengikuti Ekaristi setiap minggu. Kalian tahu, Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eucharistia yang artinya puji syukur. Jadi, Ekaristi adalah perayaan pujian syukur kepada Allah atas karya penyelamatannya yang terselenggara melalui perantaraan Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, kita mengenangkan kembali sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Untuk itu, kita harus percaya dan bersikap hikmat dalam perayaan Ekaristi. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai tata cara dan sikap yang benar dalam mengikuti Ekaristi. Yuk, mari kita lihat bersama. Sebelum mengikuti Ekaristi, kita siapkan diri dengan menciptakan suasana hati yang tenang dan bersih. Sebaiknya tidak makan 1 jam sebelum misa, tahan sedikit rasa lapar ya. Hal ini akan membantu kita untuk menyiapkan tubuh dan jiwa ketika menyambut tubuh Kristus. Ini namanya mati raga jasmani, supaya kita fokus pada Tuhan sehingga kita dapat dengan rendah hati menerima kehadiran Yesus Sang Penyelamat. Agar pantas mengikuti perjamuan dengan Tuhan Yesus, maka kita juga harus berpenampilan rapi dan sopan seperti ini. Pada saat kita hendak masuk dalam gereja, kita biasanya mengambil air suci dan membuat tanda salib dengan air suci. Namun, di masa new normal ini, air suci tidak disediakan lagi demi kesehatan bersama. Biar kalian tahu saja, air suci memiliki makna kita menerima karunia rahmat Allah yang menguduskan kita seperti yang telah kita terima dalam pembaptisan. Sebelum duduk di bangku, kita berlutut dahulu sebagai tanda hormat pada Allah yang hadir di altar. Setelah itu, matikan semua gadget kita dan berdoa pribadi. Mulailah berkomunikasi dengan Tuhan dan rasakan kehadirannya di hatimu. Berikut adalah contoh yang salah. Ketika imam atau romo dan para petugas masuk, umat berdiri menyambut. Setibanya di depan altar, imam dan umat menyatakan penghormatan dengan membungkuk hikmat. Hal ini melambangkan penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah umat. Imam akan mengawali Ekaristi dengan tanda salib. Lakukan tanda salib ini dengan benar dan ucapan yang jelas, sebagai lambang penghormatan pada Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Masih di bagian ritus pembuka. Sambil berdiri, kita diminta memeriksa batin, menyadari kesalahan, dan mendoakan doa tobat. Saat mengucapkan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kita menepuk dada tanda penyesalan. Melalui romo, Tuhan memberikan pengampunan. Lalu dilanjutkan dengan berdoa atau bernyanyi Tuhan kasihanilah kami. Hendaknya, kita lakukan dengan kerendahan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan. Setelah pertobatan, kita memadahkan kemuliaan untuk memuji keagungan Tuhan yang Maha Rahim. Ritus pembuka ditutup dengan doa pembuka. Setelah itu, kita duduk untuk mendengarkan liturgi Sabda. Pada liturgi Sabda, kita akan mendengarkan bacaan 1, Mazmur Tanggapan, bacaan kedua, Aleluya atau bait pengantar Injil, bacaan Injil, dan homili. Pada bacaan 1 dan 2, lektor akan mengakhirinya dengan berkata, demikianlah sabda Tuhan. Dan kita menjawab, syukur kepada Allah. Lalu pada saat solis mendaraskan Mazmur dan Aleluya, kita ikut menjawab atau menyanyikan. Kata kunci pada bagian ini adalah mendengarkan dengan fokus. Bacaan Injil akan dibaca oleh Romo. Setelah Romo berkata, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Kita menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Lalu membuat tanda salib kecil pada dahi, mulut, dan dada untuk mengungkapkan hasrat agar budi diterangi, mulut disanggupkan untuk mewartakan, dan hati diresapi oleh sabda Tuhan. Sebaiknya kita berdoa dalam hati seperti contoh ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, sucikanlah pikiranku, perkataanku, dan perasaan hatiku untuk menerima firman-Mu. Selanjutnya, Romo akan memberikan peneguhan dari bacaan yang baru saja dibacakan sebagai suara Allah sendiri atau disebut homili. Gunanya agar memberikan penguatan kepada umat untuk dapat mewartakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita sebaiknya duduk dengan tenang. Setelah selesai homili, Romo akan mengajak umat memperbaharui pengakuan iman dengan berdoa syahadat "Aku percaya" sambil berdiri. Aku percaya akan Allah, Untuk menghormati Allah Roh Kudus dan Bunda Maria, kita membungkuk pada bagian ini. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dengan berdoa penyataan iman ini, kita mengimani Kristus yang wafat dan bangkit yang dirayakan bersama dalam perayaan Ekaristi, juga sebagai tanda kesediaan kita menjadi saksi iman. Liturgi Sabda ditutup dengan doa umat. Tujuannya memohon keselamatan semua orang, berdoa untuk kepentingan Gereja Kudus, pejabat pemerintah, orang-orang yang menderita, keselamatan seluruh dunia, dan tidak lupa memberi kesempatan bagi yang hadir dalam misa untuk menyampaikan doa permohonannya. Kita memasuki liturgi Ekaristi yang dimulai dengan persembahan. Dalam persembahan, kita tidak hanya mempersembahkan uang atau kolekte saja, tetapi juga mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, serta hidup kita, seperti rencana-rencana kita, keluarga-keluarga kita, suka duka, sakit penyakit, dan kesulitan kita. Semuanya kita persembahkan pada Tuhan. Selanjutnya kita masuk dalam doa syukur agung, di mana imam mengungkapkan syukur atas karya keselamatan Allah yang nyata dalam kurban Kristus. Selama doa syukur agung ini, sebaiknya kita tidak kemana-mana dan tetap fokus berdoa. Doa syukur agung adalah puncak perayaan Ekaristi, karena dalam doa ini terjadi perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat konsekrasi. Saat doa konsekrasi, inilah tubuhku dan inilah darahku, Tuhan mengubah roti dan anggur secara ajaib menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Ketika imam memperlihatkan hosti suci dan mengangkatnya, umat memandang tubuh dan darah Kristus sebagai tanda iman kita. Ketika imam meletakkan hosti dan anggur suci di altar dan menghormat pada tubuh dan darah Kristus, kita ikut memberi hormat. Kita bisa lihat contoh yang benar dan contoh yang salah. Sementara imam menyiapkan diri untuk perjamuan Tuhan, imam mengajak umat berdoa atau bernyanyi Bapa Kami. Sikap yang benar adalah berdiri dengan tangan terkatup berdoa. Tidak perlu bergandengan tangan atau tangan terbuka. Doa dilanjutkan dengan doa damai dan salam damai. Dengan maksud, kita diingatkan untuk rendah hati dan mengampuni orang lain. Saat pemecahan roti, diikuti dengan seruan atau lagu Anak Domba Allah yang merupakan personifikasi Tuhan Yesus yang berkorban bagi penebusan dosa kita. Dulu saat perjanjian lama, anak domba dikorbankan untuk penebusan dosa. Sekarang, Kristus yang menjadi korban silih atas dosa manusia. Kita menanggapi undangan perjamuan kudus dari Allah dengan mengatakan, "Ya Tuhan,
Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Ucapan ini adalah ucapan perwira yang minta budaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman yang sama dengan perwira tersebut, percaya penuh akan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Perhatikan cara menerima komuni yang benar berikut ini. Setelah sampai pada giliran kita, hormat terlebih dahulu. Posisi tangan kiri di atas tangan kanan. Romo atau prodiakon akan berkata, "Tubuh Kristus," dan jawablah dengan jelas, "Amin." Perlakukanlah hosti suci dengan hormat, karena itu adalah tubuh Kristus. Segera makan hosti suci di hadapan imam. Tidak diperkenankan dibawa pergi. Apabila jatuh, segera diambil dan tetap dimakan. Berikut ini adalah contoh yang salah. Dengan menyantap tubuh Kristus, Kristus hadir dalam diri kita dan kita bersatu dengannya. Setelah menerima komuni adalah saat hening. Usahakan tetap tenang dan berdoa. Rasakan kehadiran Kristus dalam batin kita. Kita bisa doa hening, baca madah pujian dari buku, atau berdoa pribadi. Setelah itu, Romo akan menutup liturgi Ekaristi dengan doa sesudah komuni, dan umat berdiri. Dalam ritus penutup, Romo memberikan berkat dan perutusan. Maksudnya adalah kita diutus Tuhan untuk mewartakan sabda Tuhan atau kabar gembira dalam kehidupan sehari-hari untuk orang-orang di sekitar kita. Sikap ketika menerima berkat, berdiri agak menunduk untuk menunjukkan kerendahan hati dan siap diutus. Tidak boleh duduk atau langsung pulang sebelum Romo meninggalkan ruangan gereja. Teman-teman, penjelasan tentang sikap dan tata gerak Ekaristi sudah selesai. Selamat mencoba dan rasakan bedanya. Dengan mengikuti sikap yang benar, maka Ekaristi akan menjadi lebih menyenangkan. Dengan mengikuti Ekaristi, kita juga menjadi pribadi yang Ekaristi seperti Kristus. Kita disatukan dengan Kristus, kita diberkati, dan diutus menjadi pewarta kepada semua orang. Salam semangat 2D 2K, doa derma, kurban kesaksian. Sampai jumpa.